Buka ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gali dari L41. Aku mau uh, ngasih tutor buat unit operasi besok. Jadi hari ini uh, kita bakal bahas tentang soal yang tahun lalu, yang soal esai. Yang ini kalau salah soalnya Prof. Ali ya. Ya kalau nggak salah. Pokoknya bukan soalnya Pak Bowo. Pak Bowo itu kemarin pilihan ganda sih. Langsung kita mulai aja soal pertama sama soal kedua. Soal pertama ini sebuah IPA mengalami kendala tentang menurunnya kekeruhan meskipun koagulan yang digunakan sudah sesuai dengan percobaan jar tes. Hasil hasil studi mengindikasikan bahwa proses pengatukan yang terjadi belum optimal. Nah, terus ini pertanyaannya kan pertanyaan teori aja. Apa peran peran koagulasi atau pengatukan cepat sama uraikan parameter. Nah, aku nggak bahas kalimat panjangnya aja ya. Jadi jadi aku bahas tentang keyword-keywordnya aja buat jawab besok. Nanti kalian elaborasi sendiri. Jadi fungsi koagulasi itu antara lain ya sebagai netralisasi muatan. Terus dia fungsinya buat kalau di teorinya koagulasi ya, kalau di APL lah ya, itu dia kan buat kayak nge-bridging ya, ngebuat dia jadi bikin microvlog awal. Jadi kurang lebih kalian ikutin aja keyword keyword di sini atau mungkin kalian punya referensi lain tentang teorinya. Terus aku lanjut lagi ke yang kedua, parameter apa yang mengaruhi efektivitas pengatukan cepat. Untuk keywordnya yang soal B itu yang pasti ada gradien kecepatan, waktu detensi, kecepatan impeller, energi atau daya pengatukan, jenis impellernya, dosis koagulan, suhu, dan pH. Ya kalian bisa elaborasi lagi lah. Ini udah aku persingkat aja biar gampang diingat buat besok. Terus yang soal kedua tuh soal flokulasi. Ini sama ya soalnya ya. Vlognya kecil, tidak mengendap dengan baik di sedimentasi. Terus pertanyaannya kan jelaskan fungsi dan parameter pengadukan lambat. Ah, untuk soal yang kedua, fungsinya kan dia sebenarnya buat kalau pembentukan vlog sih kedua kedua unit itu berkesinambungan membentuk vlog kan. Yang pasti di sini tuh buat pembesaran vlog, terus mengubah sedimentasi dan mengurangi pecahnya vlog. Jadi kurang lebih kayak gitu buat flokulasi. Jadi karena memang mirip-mirip, silahkan dielaborasikan aja lah. Kalian harusnya udah lebih paham tentang koagulasi-koagulasinya. Terus buat yang parameternya kurang lebih mirip sih dari koagulasi sama flokulasi. Sama aja, gradien kecepatan, waktu flokulasi, nilai GTD. GTD itu apa ya? G kali TD ya. Gimana ya bilangnya? Ya bilangan bilangan Cem namanya. Terus ada jumlah kompartemen, terus kecepatan putar, yang benar-benar mirip lah. Terus suhu, ada ukuran dan bentuk vlog. Jadi kurang lebih mirip-mirip buat kedua soal ini. Apakah ada pertanyaan soal teorinya? Buat nomor satu, nomor dua. Amankah? Jadi aku lanjut ya. Yang berikutnya aku langsung lompat ke soal teori dulu ya, yang nomor 6. Nomor 6 ini punya soal eh, filter membran berbeda dengan filter pasir. Jelaskan perbedaan filter membran dan filter pasir ditinjau dari ukuran ukuran pori, ukuran polutan, karakteristik air baku, karakteristik karakteristik air produksi, dan driving force. Jadi kalau ini aku udah bikin tabel perbandingan, kalian mungkin bisa baca-baca lagi lah. Jadi buat membran tuh ukurannya lebih kecil. Jadi mereka biasanya udah masuk ke eh, advanced treatment atau treatment tersier ya. Jadi setelah rapid filter kalau masih ada polutan-polutan biasanya TDS sih, TDS itu masuk udah ke membran, mereka pada micro, ultra, nanofiltrasi, dan reverse osmosis.
Kalau pasir kan pori lebih besar, mostly buat reduce TSS. Terus ukuran polutannya bisa sampai ke mikroorganisme, bahkan ion terlarut buat nanofiltrasi dan RO. Terus untuk filter pasir kan ukurannya biasanya suspended solid atau vlog. Terus karakter air bakunya biasanya kan karena mereka sangat kecil ya, jadi mereka udah di tahap terakhir. Jadi mereka tinggal ngurangin yang kayak ion, hal yang nggak bisa di remove sama filter pasir. Jadi biasanya urutannya filter pasir dulu, baru nanti filter membran gitu. Terus karakteristik karakteristik airnya dia lebih stabil. Di sini filtratnya lebih rendah, tapi kualitasnya tergantung pada kondisi media dan proses sebelumnya. Terus driving force itu kayak apa ya driving force ya? eh, Hal yang mempengaruhi lah buat proses filtrasinya. Nah, di sini ada tekanan, ada tekanan. eh, untuk filler membran mostly ada tekanan ya. Mereka biasanya dipressurize, jadi dipaksa buat melewati membrannya. Kalau filler pasir ada versi gravitasinya dan ada tekanan hidrolik akibat beda head. Nah, di sini aku punya link video sih. Nanti kalian bisa coba lihat. Buka ya. Nah, ini udah jelas banget kayak di sini di show apa aja partikel yang di remove misalnya microfiltration dia di sini ada bakteria gitu misalnya terus ultrafiltration dia yang bisa nge-remove bakteria sama uh, itulah nanti kalian baca sendiri lah di sini ada gambar ilustrasinya jelas terus ini nanofiltration bisa hampir sampai ions. Jadi nanti kalian silakan lihat sendiri lah videonya buat bahan belajar support teorinya kalian. Terus aku balik lagi ke soal, oke, ada yang tanyain kah buat teori film? Mohon maaf teman-teman sebentar ya, ada error di Zoom-nya Mas Galih. Sorry, Rek. Eh, eh, Jaringannya tadi kelempar aku. Eh, atau aman? Aman, Mas. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Soal ini, soal nomor 3 ini tentang perhitungan mixing ya. Sepengalamanku sih, eh, sepenglihatanku ya sama soal-soal tahun lalu tuh banyaknya emang perhitungannya dia pakai perhitungan mekanis, mixing mekanis. Ya udah, eh, so, langsung aja ke soalnya. Soal nomor 3 adalah sebuah pengaduk mekanis tipe tipenya ini punya KL dan KT segini. KL ini konstanta saat laminar, KT ini konstanta saat turbulen. Ini beroperasi dengan gradient kecepatan 790 per detik dan waktu tinggal 40 detik. Em, Kecepatannya 150 rpm. Jika unit mengolah air sebesar 5.000 meter kubik per hari, hitung dimensi, power, dan diameter impeller. Yang pertama yang paling harus itulah diketahuinya dulu. Tadi ada debit, terus ada gradien kecepatan 790, ada waktu tinggal, ada RPM-nya.
N dalam menit ya, N menit. Jadi 150 rpm. Terus ada KL, ada KT. Terus yang penting juga nih asumsi suhu. Kalau kalian ngerjain soal kayak gini kan kalian bakal ketemu sama viskositas sama densitas. Nah, kalian tuh perlu asumsi suhu. Biasanya normalnya range-nya kalau di Indonesia itu 20 sampai 30 derajat. Jadi kalian ambil aja 20 sama 25 terus di cheat sheet buat viskositas kinematik sama absolut densitasnya. Terus soal pertama ini adalah dimensi pengaduk cepat. Dimensi pengaduk cepat itu kan kita punya Q, punya waktu detensi. Nah, umumnya ya kita cukup untuk mencari volume kita bisa dari debit dikali dengan waktu detensi. Tapi ini harusnya dimensi ya. Kalau dimensi berarti harus sama sama itu ya, sama sama panjang panjang lebar tingginya. Ya, ini kayaknya aku salah. Aku misalnya coba lanjut hitung ya. Misalnya ketinggiannya, kedalaman baknya misal 1 meter. Misal 2 meter aja, 2 meter. Berarti kita mencari luas, luas luas bak berarti sama aja, luas bak sama aja volume dibagi kedalaman. Eh, ini 2,31 dibagi 2. Dapat sekitar 1,15-an, 1,15 meter persegi. Nah, sekarang menghitung panjang, misal kita rencanain karena dia baknya, karena dia heated mixing ya, kita sebisa mungkin rencanain panjang sama lebarnya sama. Jadi rasio panjang banding lebar itu sama dengan 1:1 ya. Berarti artinya panjang sama dengan lebar. Berarti buat buat cara buat cari tahu panjangnya, berarti kalau kita mau cari tahu panjangnya, kalau rumus luas rumus luas lingkaran kan luas persegi kan luas persegi kan ini. Luas persegi itu kan sisi kali sisi kan. Nah, kalau panjang sama lebarnya kita sama, berarti kan panjang sama dengan lebar atau lebar sama dengan panjang. Jadi kita bisa tulis panjang kali panjang, yang artinya luas AS sama dengan panjang kuadrat. Yang artinya panjang sama dengan panjang sama dengan akar dari si luasnya itu. Kita bisa dapat, kita masukin angka ini luas baknya, kita dapat nilai panjangnya sebesar 1,07 meter. Terus berarti lebar sama dengan panjang, jadi lebarnya sama dengan 1,07 meter juga. Jadi itu buat soal yang A, yang perhitungan volume bak. Ada yang mau tanyain kah?
Bukan volume dimensi, Mbak. Amankah nomor satu? Yang soal pertama ini yang perhitungan dimensi. Ya udah kalau aman, lanjut ke soal yang B. Yang B itu kan dia minta perhitungan power yang dibutuhkan. Nah, rumus power itu, ini rumusnya power sama dengan viskositas absolut dikali gradien kecepatan kuadrat dikali volume. Nanti kan kita udah punya volume nih di sini. Volumenya, volumenya ini. Terus kita punya G, G-nya di sini 790 per second sama viskositas absolut itu ini nilai ini 0,008949. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja rumusnya yang soal B ini. Kita masuk ke rumusnya, kita dapat nilai power sebesar 1292,8 watt. Nah, biasanya kan kalau kita bicara soal power kan nggak powernya itu nggak 100% bakal keluar kan. Jadi dia pasti ada kayak uh, errornya atau apanya. Nah, kalau aku saranku ya kita masukin asumsi efisiensi pengadukannya. Biasanya 90% kan. Ya bisa 80, 90% tergantung nanti kira-kira kalian aja lah. Nah, nanti buat ngitung power sesungguhnya berarti adalah power hitungan dibagi dengan efisiensinya. Kita dapat sekitar 1400 watt. Amankah kalian? Cuman Oke, lanjut. Halo, gimana? Ada yang mau tanya kah? Halo? aman mas, aman mas. Oke, oke. Oke, selanjutnya soal ke diameter impeller. Soal ketiga kan diameter impeller kan ya. Nah, kan kalau kita tahu di bukunya Pak Ali itu ada dua rumus. Ada rumus yang kita pakai KT, ada yang pakai KL. Nah, beda KT sama KL apa? Harusnya awalnya kita tuh ngecek dulu. Ini alirannya tuh turbulen atau laminar. Tapi, tapi ya, tapi kita kan kalau menghitung aliran turbulen atau laminar, kita perlu diameter. Sedangkan kita soalnya mencari diameter. Nah, normalnya kita tuh mixing dalam kondisi turbulen karena airnya kan diaduk ya, diputar, diaduk. Jadi makanya di sini aku langsung nembak rumus rumusnya yang pakai turbulen. Nah, ini kan rumus rumus aslinya, rumus jadinya. Ini kalau setelah dipindah ruas dapat dapat rumus diameternya kayak gini. Nah, kita mau mencari diameter. Nah, selain kita pakai asumsi asumsi kasar kayak gitu, kita bisa persingkat nih rumusnya. Jadi misalnya kita hilangkan nilai diameternya dulu. Kita bisa ngitung nilai Reynolds kasarnya. Jadi kita bisa dari rho dikali dengan n ini adalah putaran per detik dibagi dengan viskositas absolutnya. Nah, setelah uh, setelah kita masukin situ, kalau nilai nilai Reynolds kasarnya ini udah pasti di atas 10.000, dia itu udah pasti dia turbulen gitu. Itu cuma buat membuktikan ini benernya pakai turbulen apa enggak sih. Soalnya nanti kalau kalian ngitung, kan diameternya ini kan di atas kan, di perkalian. Kalau perhitungan awalnya aja udah besar, berarti kan kalau dikali di atas ditambah besar kan. Nah, gitu aja. Jadi bisa dihitung pakai Reynolds kasarnya dulu. Terus udah kan kita ketemu nih Reynolds kasarnya sekitar segini. Nah, ini si N ini kan tadi kan kita di soal ketahui dalam versi pengadukan per menit kan, 150 RPM. Sedangkan di perhitungan rumusnya,
kita tuh pakai RPS atau revolution per second. Nah, cara cara ngerubah RPM ke RPS gimana? Ya udah, tinggal tadi RPM dibagi 60. Berarti berarti tadi 100, berarti tadi berapa? Dari tadi 150 RPM dibagi sama eh, 60 menit, eh 60 detik per menit. Jadi kita dapat rotasi per detiknya adalah 2,5 revolution per second atau per detiknya. Nah, kalau sudah kayak gitu, eh nilainya udah dapat semua nih. Kita udah pasti pakai KT dan pasti pakai, udah ketemu N-nya, nilai powernya, nilai powernya dapat dari perhitungan sebelumnya. Oh ya, BTW powernya aku pakai power sesungguhnya ya, bukan power yang hitungan awal. Udah, terus ini ada nilai rho atau massa jenis air. Kita tadi udah tulis diketahui. Ya udah, tinggal hitung aja. Masuk ke rumusnya, nanti dapat diameternya sekitar 0,44 meter. Nah, ada yang ditanyain kah? Mau tanya Mas, di Oke, gimana? contoh-contoh soal sebelumnya itu kayak diketahuinya biasanya G-nya Hmm? dulu gitu, velocity gradientnya. Nah itu buat kira-kira nentuin buat konstanta turbulen atau laminar yang paling bagus itu kan kan biasanya kayak rencanakan apa namanya eh, alat yang cocok yang mana gitu. Itu milih konstantanya gimana Mas? Yang pas biasanya kan udah ada tabel datanya. Berarti berarti eh Pipi, tolong ulangin guys yang bagian awalnya. Kan biasanya direncanain apa gimana? Apa namanya? Misalnya udah diketahuin buat Ah, yang nilai G-nya. Terus kita disuruh merencanain. diameternya. Ah, bukan bukan Ya. G. Kita disuruh. Oh ya, terus kita disuruh merencanain kayak pakai alat yang mana, pakai pengaduk. Pengaduknya ada berapa setiap pedalnya lah. Pakai pedal kah atau pakai jenis apa gitu. Itu nentuin konstanta yang paling bagus itu yang paling besar atau yang paling kecil gitu Mas. Buat KT sama KT atau Oh, KL-nya. kalau kalau buat nentuin, oh nentuin nentuin jenisnya ya, nentuin jenis Hmm, pengaduknya ya. yes, iya Mas. Kalau nentuin jenis pengaduknya sebenarnya nggak nggak ada nggak ada nggak ada patokan pastinya sih guys. Jadi hampir semua itu bisa dipakai. Kita nilai KT KL itu cuman konstanta buat koreksi perhitungannya aja. Jadi nggak ada pastinya ini lebih bagus daripada ini, nggak ada. Jadi mostly sesuai dengan apa yang kamu mau tulis aja kalau soal ujian. Nah, nanti jangan lupa di cheat sheet dihitung ya, ditulis juga nilai buat KT KL buat yang dari bukunya Pak Pak itu apa? Bukunya Pak Ali itu. Jadi nggak ada pastinya harus pakai ini harus pakai itu, nggak ada. Oke, baik Mas. Oke, aman kah yang soal perhitungannya? Ya udah, aku lanjut ke soal filter ya. Ini nomor 4, bak filter pasir cepat dengan ukuran ini, dengan laju filtrasi segini, uh, punya data densitas pasir, faktor bentuk, porositas, tebal media kayak gini, dan variasi diameter kayak gini. Nah, di sini ada tulisan lagi, jika suhu air adalah 25, maka hitunglah. Nah, seperti biasa, tahap pertama selalu tulis diketahuinya dulu. Terus ini menghitung, soal yang A ini adalah menghitung rate filtrasi dalam satuan liter per detik meter persegi. Sebenarnya ada cara yang hitung dua kali, ada yang hitung cara
Cara ngitungnya sekali doang. Nah, sebenarnya satuan rate filtrasi itu adalah meter kubik per meter persegi per satuan waktu. Bisa gitu kan kita dikit soal ketahui 7,5 meter per jam kan. Nah, itu aslinya adalah itu kan sama dengan kayak 7,5 meter kubik meter persegi per jam. Kan gitu. Nah, karena yang di contoh soal ini, contoh perhitungan ini, aku langsung pakai ini, yang meter kubik, meter persegi, yang jamnya ini. Jadi, rate filtrasi adalah 7,5 konversi dulu meter per jam ke meter kubik, meter persegi jam. Terus aku ubah meter kubiknya jadi liter. Karena dia mintanya liter kan. Dia mintanya liter. Terus, dari sini, kan ini per jam, dirubah ke detik. Jadi, aku dapat nilai kayak gini. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa pakai eh, bisa pakai ini 7,5 ini dikali sama luas baknya kan ini ada panjang sama lebarnya kan. Nah kalian coba kalau mau nyoba hitung lagi aja. Kalian 7,5 kali 8 kali 4 ini dikali luasnya ini 8 kali 4 kan dapat tuh sekian meter kubik gitu kan. Nah sekian meter kubik kalian ubah jadi liter per detik terus dibagi lagi sama luasnya. Nanti hasilnya kurang lebih sama kayak gini. Ada yang mau tanyain kah? Oke, aku lanjut ke soal B, C sama D. Terus kita bahas soal B sama C-nya dulu. Soal soal B sama C itu kan dia minta perhitungan bilangan Reynolds, yang C minta perhitungan koefisien drag. Nah, rumus bilangan Reynolds ini di sini ada ini ke apa koefisien bentuk atau uniformity koefisien dikali dengan V filtrasi dikali sama diameter medianya dibagi dengan viskositas kinematis. Beda ya sama yang tadi ya. Yang tadi dia tuh pakai absolut, simbolnya itu mu. Mana ya? Simbolnya mu. Di sini dia pakai absolut. Di sini pakai kinematis. Jadi jangan kebalik buat perhitungan filter sama uh, mixingnya. Kita punya rumus Reynolds kayak gini. Terus ada rumus koefisien koefisien drag. Nah, dari nilai NRI ini kalian bisa buat nentuin rumus mana buat ngitung koefisien drag. Nah, misal nih perhitungannya NRI yang diameter 0,5 mm, dia NRI-nya 0,93. Nah, karena dia di bawah satu nilainya, makanya aku pakai rumus yang ini, yang 24 bagi NRI. Nah, ketika dia nilainya lebih dari satu sampai berapa ya? 1.000 apa 10 ya? Aku lupa intervalnya. Dia pakai rumus yang ini. Nah, eh, karena ini cuman pakai rumus kayak ini aja, aku langsung recap jadi tabel gitu. Ini aman kah buat perhitungan NRI sama koefisien dragnya? Atau ada yang mau tanyain? Hmm. Terus kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ke perhitungan head loss ya. Soal yang terakhir kan perhitungan head loss saat filter beroperasi. Nah, saranku besok kalau ada soal kayak gini, kalian bikin tabel kayak gini. Jadi di sini ada tabel, kan rumus head lossnya ini, Ramadan constant ini. Head loss yang paling umum digunakan sih rumusnya. Rumusnya ini, nanti silakan dilihat chat aja nih rumus udah simplified lah. Jadi kalian nggak perlu nurunin lagi. Udah kan, terus kalian bikin aja tabel. Di sini ada kuantitas, ini ada faktor bentuk, ada diameter, terus ada fraksi berat.
Nah, nanti tinggal dihitung per bagiannya pakai tabel. Misalnya ini PI per DI kuadrat gitu kan. Buat masing-masing part dihitung, bla 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 bla, dapat kan. Nah, karena di sini jumlah simbolnya sum kan. Berarti kita jumlahin semua ini buat dapat nilai ini. Tuh. Terus file filtrasi kita tadi eh si ini tadi dua dua file filtrasi kita ini tadi detikan tadi terus ini nilai ini satu min e satu min epsilon kuadrat per e pangkat 3 ini nggak kelihatan ya sorry rumusnya jadi kalian hitung dulu per masing-masing bagian pasnya udah dapat semua kan terus tinggal dihitung sebagai rumus besar nanti kan rumusnya HF per L sama dengan 5 bla 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 kalian masukin 5 kali viskositas dinamis dibagi gravitasi dikali kecepatan filtrasi dikali ini satu min E-nya ini dikali 6 per V kuadrat dikali sama sigmanya ini dapat dimasukin situ terus dapat nilai head loss per L-nya masih head loss per L ya bukan head loss per L-nya adalah segini terus kalian tinggal kali sama tebalnya tebal media tadi kan kalau nggak salah tebal medianya 70 cm kan ya udah langsung aja dikali 70 cm dikali 70 cm kalian dapat sekitar segini head loss-nya 0,284 cm atau sekitar 0,0284 meter. Ada yang ditanyakan kah? Halo, Mas, mau tanya Mas, boleh yo. lihat soalnya dulu kan? Ya udah. Ini aja nih. Nih, nomor 4 nih. Berarti kalau ini kan medianya sebenarnya cuma pasir ya. Berarti ini terhitung sebagai filter yang multimedia atau yang single media, Mas? Ini single media sih. Single media itu tetapnya. Terus kalau Iya, misalnya karena cuma ya. kalau misalnya ada apa kayak antrasit gitu di atasnya, ngitung ke bawahnya gimana? Hmm, itu aku pernah dapat case juga sih itu di tugasnya Pak Bowo. Itu kita perlu menghitung apa ya? Sebuah nilai yang memastikan bahwa si si media yang di bawah itu dia nggak bakal lepas ke atas gitu loh. Tapi kurang lebih metode perhitungannya sama kan, cuma dia tambahin satu hitungan lagi buat ngitung apa ya namanya ya. Pokoknya dia memastikan media yang di bawah itu dia nggak bakal naik ke atas, nggak bakal nyampur sama yang atas gitu guys. Hmm, Aku pernah baca di bacaman BB Pames apa ya. Nanti coba aku cariin deh ya. ya, Mas. Berarti buat Tapi sangat jarang sih, sangat jarang keluar di ujian karena cukup panjang sih hmm, ngitung filternya. Mereka guys, oke sih, Mas. Oke, aman-aman. aman? Ya, aman. Cuman ketambahan satu apa ya rumus persamaan lagi kan berarti atau enggak harusnya? Iya, kurang kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak dia memastikan bahwa susunannya oke gitu loh. Kayak dia nggak bakal
sampai ngerubah posisi. Misalnya yang bawah pasir, yang atas antarasit gitu kan. Nah, Hmm. ketika backward itu kan dia bakal bakal naik. Nah, dia tuh cuman memastikan dia nggak bakal ke-mix gitu. Hmm. Oke, oke. Ini nanti coba aku Oke. cek lagi sih. Soalnya hampir jarang aku nemu soal yang dia dua media gitu. Tapi setauku ya, secara konsep emang harus prosedur hitungannya mirip-mirip sih guys. Sama. Jadi hitungannya kita ngitung dua kali berarti. Ngitung buat pasir, ngitung buat media satunya gitu. Oke, aman Mas. Oke, aku lanjut ya. Oke, soal nomor 5, soal yang terakhir kita bahas adalah soal yang sama. Ini dia filter lagi. Terus dia punya filtration rate 8, punya backward velocity-nya 40, terus punya spesifikasi media kayak gini. Terus soalnya ada hitung ES, UC, terus ada hitung head loss, ada hitung porositas ekspansi, ada hitung ekspansi media saat backwash. Nah, seperti biasa selalu tulis diketahuinya. Udah kan? Udah tulis diketahuinya. Sekarang soal ES dan UC. Nah, sebenarnya ES itu apa? ES itu adalah effective size. Jadi posisinya adalah ketika dia diameternya 10%. Tapi ya, di 10 ini 10% yang lolos. Mungkin bentar, carikan contoh ya. Nah, ini contoh dari tubes, hitungan faktor tubes PB PAM ya. Jadi, eh, buat nyari ES, itu adalah eh, nilai 10% yang lolos. Jadi di sini kan dia punya berat berat tersaring 1%, 1,34%, 5,88%, 20%, 52% gitu kan. Nah, di 10 ini berarti dia nilainya ada 10 bulatnya. Berarti dia di antara 5,88 sama 20,73 gitu. Berarti kita mencari nilai diameter di antara interval 5,88 20,73 sama 0,851 kan gitu. Nilainya gitu. Nanti buat dapat nilainya kita bisa dapat dari interpolasi gitu kan. Nah, untuk case soal ini karena dia karena dia fraksinya langsung 17% ya, 0,17. Jadi 10%-nya udah lolos. Nah, aku tuh bingung kan tadi. Loh, kok nggak ada nilai lebih kecilnya? Berarti kita bisa anggap si D10 ini adalah si 0,6 ini yang punya nilai 0,17% ini, 0,17 ini. Nah, D10 kayak gitu. Nah, sekarang buat nilai apa UC atau uniformity coefficient. Nah, uniformity coefficient itu adalah nilai dari D60 dibagi D10. Nah, D60 itu apa? D60 itu adalah sama kalau D10 adalah 10% partikel yang lewat. Kalau D60 berarti adalah 60% partikel yang lewat. Di sini eh, yang 0,6 kan dia fraksi kumulatifnya 0,17. Yang 0,9 kan 42%. 1,2 kan dia 67% kan. Nah, berarti kan D10 itu adalah ada di antara 4267 sama 0912 gitu kan. Ya udah untuk dapat nilai D60 ini kita bisa pakai interpolasi. Eh itu rumus interpolasi jangan lupa juga ditulis di cheat sheet juga ya, karena rawan keluar juga nih interpolasi. Kalau aku pribadi sering lupa, makanya aku sering nulis kalau ada suruh bawa cheat sheet gitu. Nah, dari interpolasi itu didapat nilai nilai
di 60-nya itu 1,12 milimeter. Nah, kan bener kan masuk akal. Kalau nilainya 0,9 dia 42%, 1,2 dia 67%, berarti uh, ketika 60%, berarti nilainya kan ada di antara 0,9 sama 1,2 ini. Berarti dia masih dalam masuk interval 1,12. Terus untuk menghitung UC-nya, UC itu kan D60 bagi D10-nya kan. Nah, tadi kan D60-nya 1,12, D10-nya 0,6. Akhirnya dapat nilai UC 1,87. Nah, kurang lebih gitu. Amankah soal nomor satunya, yang nomor 5? Ini kayak di Mektan, sama mirip di Mektan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke soal yang B. Soal head loss saat filtrasi. Ini sama kayak soal yang tadi ya. Jadi bikin tabel lagi kita. Bikin tabel, terus hitung lagi head loss-nya. Ini langsung aku skip aja. Bla, 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 dapat ini. Dapat nilai head loss-nya sekitar 30 apa 0,33 cm. Jadi karena soalnya mirip, apa perhitungan head loss-nya metodenya mirip, jadi aku langsung skip aja. Jadi langsung ketemu head loss segini, terus porositas ekspansi. Nah, ini yang agak-agak ribet nih. Kita tuh untuk menghitung porositas ekspansi, kita tuh perlu namanya V-settling. Nah, V-settling ini buat apa? V-settling ini buat jadi perbandingan di sini, buat mencari porositas. Jadi perbandingannya adalah kecepatan saat backwash dibagi rasio adalah antara kecepatan backwash dan kecepatan saat settling gitu. Nah, V-settling ini adalah rumusnya ini, VS ini, bla 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 bla. Nah, masalahnya adalah kita perlu CD, gitu kan? Nah, CD itu dapat dari mana? Kembali lagi perhitungan Reynolds. Kita punya NRI, punya punya NR, kita ngitung NRI dulu, ngitung CD-nya dulu, tergantung nilai Reynolds-nya gitu kan. Nah, normalnya, normalnya kita perlu kita perlu asumsikan dulu nilai VS-nya. Nah, asumsinya mau gimana tuh bebas, terserah kalian. Nah, aku tuh bingung. Kalian kan besok ujian tuh tertulis, nggak pakai Excel kan? Ya kan? Kalian tertulis kan? Ada yang tertulis kan ujiannya? Nggak pakai Excel yang esai. Nah, karena tertulis itu, jadi buat menghitung segini banyak ya, tiga, tiga parameter ini dengan masing-masing diameter ini, itu kan waktunya cukup lama juga yang diperlukan. Sedangkan soalnya cukup banyak. Menurutku, senormalnya perhitungan ini tuh kita perlu melakukan iterasi. Contohnya ini, kayak gini nih. Contohnya di perhitungan PB PAM ini. Nah, ketika eh, ini sama-sama nih, nilai VS asumsinya 0,1, misalnya gitu kan. Ini iterasi pertama, kita dapat nilai nilai kayak gini nih, nilai awal kayak gini, nilai perhitungan awal kayak gini. Terus di iterasi kedua, ini mulai berubah nih nilai yang bawah. Nah, iterasi ketiga kalau nilainya udah mulai sama, artinya kita berhenti nulis iterasinya gitu. Secara prakteknya kita memang perlu perhitungan iterasi. Cuman karena menurutku ya, dosen itu cuma perlu konsepnya doang. Jadi kalian cukup ngitung VS koreksi aja setelah pakai VS asumsi. Jadi kalian cukup hitung pakai VS asumsi, dapat NRI, dapat CD, terus nanti dapat VS koreksi. Nah, kalian pakai nilai ini aja buat perhitungan ke depannya, buat perhitungan ekspansi. Nah, setelah kalian menghitung itu tadi pakai rumus-rumus yang ada di sini, sekarang hitungan porositas ekspansi. Nah, nilainya menghitung porositas ekspansi adalah nilai dari uh, vol-
kecepatan backwash dibagi kecepatan settling buat masing-masing diameter. Nah, V backwashnya kan sama semua nih buat tiap 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 diameter. Ya udah, kita enaknya bikin tabel lagi. Kalian bikin tabel lagi. Ada fraksi berat, ada VS masing-masing dari hasil hitungan dipindah ke sini. VB-nya sama semua. Terus perhitungan proses saat ekspansi. Kita masukin rumus ini. Dapat yang buat diameter awal ini segini, diameter yang ini segini, dapat di yang terakhir ini kayak gini gitu kan. Terakhir tambahin buat ini si PI PI di per min epsilon E. Jadi PI dibagi satu. PI itu apa? PI itu fraksi berat ya. PI dibagi satu per EE. Terus dijumlah dapat segini. Nah, soal yang ini, yang C ini cukup dijawab sampai ini aja, proses ekspansi. Udah kan? Kalau udah sampai situ, selanjutnya itu dibuat buat ngitung tinggi ekspansi gitu. Ada yang tanya nggak buat hitungan porositas ekspansi? Sebentar Kak Firman. Nah, halo, halo. Aman kan nggak ada yang tanya nih soal yang ekspansi ini, porositas ekspansi ini? Ya, kalau aman, lanjut ke perhitungan tinggi ekspansi. Nah, tadi kenapa aku minta kita menghitung PI per 1 per EE ini, per epsilon E. Karena kita pakai buat perhitungan tinggi saat ekspansi. Nah, rumusnya itu ini. Tinggi ekspansi adalah tinggi awal dikali satu min porositas awal dikali sama ini sigma PI per satu min uh, porositas ekspansi. Nah, sudah tinggal dimasukin aja nilai-nilai yang udah dihitung. Terus nanti dapat tinggi saat ekspansi adalah 86,25 cm atau selisih ekspansinya selisih ekspansinya itu sama dengan LE min atau sekitar 26,25 cm. Ada yang ditanyakan kah tentang ini perhitungan ekspansinya? Ini aman beneran kah, Kak? Aman beneran kah, Kak?
Kalau untuk teman-teman angkatan 24 mungkin bisa dijawab Mas Galihnya. Mas. Oh ya udah, kalau aman ya aku stop sharing habis ini ya. Aku kembalikan ke Agil. Mas boleh nanya selain materi tadi ya, Mas? Oke, boleh boleh. Mas dulu diajar Pak Bowo juga ya? Iya. Itu kira-kira tipe soalnya kayak gimana, Mas? Mirip kayak kuis kah atau gimana? Kalian hidrolika sama siapa dulu? Sama Pak Bara, Pak Bowo. Nah, EAS-nya kan itu kan pian ganda kan? Iya, betul. Nah, ya kayak gitu. Jadi soalnya nggak terlalu perhitungannya nggak terlalu dalam, perhitungan singkat buat pilihan ganda. Tapi ya udah gitu aja. Soalnya dapat 20 30 gitu. Eh, Gil, kamu ada Buat SSN SI itu nggak? SSN buat soal tahun apa? Tahun lalu yang pilihan ganda kan? Kayaknya Akil ada ya? ada sih, ada. Tapi kalau nggak salah tuh SI-nya kan tentang sedimentasi ya, Mas? Itu Nah, emang ya, nah beneran itu. sedimentasi dulu, Mas, soalnya. Iya, sedimentasi. Walah, Tapi sedimentasi satu, satu ya dia, satu. baiklah, Mas. Nah, dulu tuh lucunya gini yang IUP itu dulu cuman dikasih soal esainya doang kan. Terus habis selesai ngerjain aku mikir loh kok soalnya cuma satu. Aku keluar kelas, ternyata kelas lain itu ada pilihan gandanya. Ya udah aku akhirnya ujian jam 8 malam itu buat pilihan gandanya. Oke deh, Mas. Aman. Oke. Mereka yang lain? Teman-teman yang lain mungkin bisa langsung tanya aja kalau ada pertanyaan. Aku tunggu sampai 20.06. Oke, teman-teman, karena udah jam 20.06 dan gak ada yang tanya lagi, aku tutup aja untuk tutor UO kali ini. Terima kasih aku ucapkan kepada Mas Galih yang bersedia menjadi tutor dan ke teman-teman Angkatan 24 yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di tutor kali ini. Terima kasih dan semangat untuk EAS-nya ya, teman-teman. Untuk video sama filenya aku bagikan secepatnya. Terima kasih.